sikap dan segala macamnya. Oh, saya keluar rumah semakin harus ingat berdoa dulu. Oh, saya harus berniat keluar rumah untuk berbuat baik gitu ya. Sehingga apapun yang saya temui di jalan, mudah-mudahan menghantarkan saya pada sesuatu yang baik. Apapun endingnya kayak apa gitu di perjalanan kita pada hari itu gitu kan. Karena kan tadi segala amalan dihitung berdasarkan niatnya ya. Boleh next? Ini lagi kerja saya bentar ya. Nah, ini berkaitan dengan mimpi. Di sini ada yang punya mimpi? Ada Kak, Teh Meida. Baik, ada mimpi baik. Ada Teh. Apa mimpinya? Cita-citanya baik. Cita-cita aku Teh. Aduh, langsung ditanya gini ya. Cita-cita saat ini Teh atau waktu dulu nih? Sekarang yang dulu kan udah berlalu baik. Bismillah Teh, aku pengen jadi ahli di solid waste management. Oh, Masya Allah. Baik, itu impian aku dulu. Ya Allah, Masya Allah ya. Terus ini siapa lagi nih yang mau share? Apa sih keinginan pada hari ini gitu ya? Kan ada pepatah bilang, mimpi tanpa action itu hanya lamunan gitu ya. Jadi mimpi itu memang harus disertai dengan action gitu. Karena yang membedakan mimpi dengan melamun adalah actionnya, adalah sikapnya, adalah usahanya. Jadi teman-teman di sini yang punya mimpi, sadarilah mimpi itu mahal banget ya. Mimpi itu berharga banget. Setiap orang punya mimpinya masing-masing ya. Dan mimpi-mimpilah sebenarnya yang menghidupkan hidup kita, benar nggak sih? Banyak orang yang dengan segala keterbatasan tapi on fire terus-terusan, padahal hidup dalam keterbatasan. Apa yang membuat beliau-beliau ini on fire gitu ya di dalam hidupnya? Karena mimpi pengen merubah keluarganya jadi lebih baik, dimulai dari merubah dirinya, karena Allah kan tidak merubah takdir manusia ya, kecuali manusia itu berusaha. Jadi dia pengen lebih baik daripada generasi sebelumnya, sehingga cukuplah ketidaknyamanan itu berhenti sampai di dia aja. Setelahnya jangan merasakan hal yang sama, sehingga apa, dia on fire, bekerjanya on fire, belajarnya on fire gitu ya. Jadi passionate apapun pekerjaannya. Pernah nggak teman-teman ketemu gitu ya saat kita ini tidak memarginalkan ya salah satu pekerjaan, tapi kita bisa melihat bagaimana etos kerja seseorang dari sikapnya saat bekerja. Saya pernah lihat ya ada cleaning service yang beliau ini passionate banget gitu ya saat menyapu, nggak hanya menyapu hanya karena tugas, hanya pengen dapat gaji, enggak, tapi dari sisi perspektif saya melihat beliau menyapu, membereskan, merapikan, itu tuh ada suasana yang berbeda gitu. Beliau menyapu dengan baik, walaupun gitu ya, walaupun orang-orang sekelilingnya mungkin tidak merespon dengan frekuensi yang sama, tapi beliau tetap move forward gitu, tetap lanjut, tetap bekerja dengan sebaik mungkin, sehingga itu baik bagi dirinya gitu ya. Karena apa? Yang Allah tunggu gitu ya sebenarnya dari diri kita itu adalah respon terbaik. Karena apa? Setiap orang mungkin punya pengalaman yang sama. Ada orang yang punya pengalaman yang sama, tapi yang membedakan endingnya adalah bagaimana orang-orang tersebut meresponnya. Setiap peluang yang datang darinya. Setiap mimpi, mungkin ada yang mimpinya sama-sama pengen jadi dokter, atau sama-sama pengen jadi pebisnis gitu ya, tapi endingnya beda gitu. Bisa jadi di antara faktor lainnya adalah action tadi gitu ya, adalah respon tadi gitu. Karena walaupun ya qadarullah misalnya takdir kita bukan jadi pebisnis, tapi kalau kita merespon yang terbaik, di situ kita sebenarnya membuka peluang pekerjaan yang lainnya. Mungkin bagi sekarang beliau itu jadi cleaning service, tapi who knows gitu ya, si ownernya bisa melihat, karena kita sering lihat ya di sosial media dan lain-lain, owners melihat tekun, disiplin, jujur, amanah, akhirnya disekolahkan. Karena apa? Untuk pada jenjang karir tertentu kan perlu background pendidikan yang cukup ya.
Tapi beliau ini udah punya karakter-karakter mulia sehingga oke nih dipromosiin gitu, asal disekolahin dulu gitu ya. Karena gini loh, teman-teman, kalau boleh saya ngomong mimpi ya, saya punya mimpi gitu ya. Tapi ada yang lebih spektakuler dari mimpi saya menurut saya. Jadi dulu saya pernah jadi ambassador dari program beasiswa antara pemerintah Sulawesi Tenggara dengan kampus Unisula di Semarang, Universitas Islam Sultan Agung. Bagi teman-teman yang dari Semarang atau Jawa Tengah mungkin sudah pernah dengar universitas swasta ini ya. Jadi alhamdulillah Kak Kiroma dapat kabar, mudah-mudahan ibunya sehat terus ya, dijaga kesehatan sama Allah. Nah, tadi kembali lagi ya. Jadi inisiasi antara pihak Universitas Unisula dengan pemerintah Sulawesi Tenggara saat itu ya. Jadi ada sekitar 1.000 beasiswa kalau saya nggak salah ya. Nah, teman-teman pernah dengar Wakatobi? Bau-bau. Nah, itu Sulawesi Tenggara ya. Sayangnya banyak sekali saat itu yang saya lihat, saya pernah datang ke Bobo, ke Wakatobinya belum, itu indah banget pantainya ya, kalau dari atas pesawat itu bener-bener kayak zaitun warnanya ya, kayak emerald gitu ya, hijau kebiruan yang bersih gitu ya, bagus banget. Sayangnya sumber daya alam yang baik ini saat itu ya, saya mungkin tahun 2010-2011 itu tidak didukung dengan tingkat pendidikan masyarakat yang baik. Maka program itu dibuka untuk apa? Meningkatkan taraf hidup masyarakat dimulai dengan memperbaiki sistem pendidikan di sana. Jadi ada pertukaran pelajar. Jadi bibit-bibit unggul, potensi-potensi unggul yang ada di situ gitu anak-anaknya disekolahkan di Semarang gitu ya dengan dibiayai oleh pemerintah tadi ya, ada subsidi dan segala macamnya lah ya, saya nggak tahu cara detail mekanismenya. Nah, jadi Rektor Unisila saat itu dipimpin oleh Prof. Laode. Kalau teman-teman pernah senang nonton drakor, senang nggak? Senang ya. Drakor itu keren banget ya alur ceritanya ya. Kita kadang dibuat gemes, di satu sisi kita puas ya ngelihat yang protagonis galak sama yang antagonisnya gitu ya. Jadi head to head-nya jelas gitu ya. Terus fashionnya oke banget gitu ya. Terus pengambilan cahayanya bagus banget gitu ya. Terus ceritanya nggak membosankan menurut orang-orang gitu ya. Karena jujur aja dulu saya nonton, cuma kayak kadang kita jadi halu ya. Jadi saat drakor itu seperti mimpi yang diwujudkan gitu ya. Jadi impian-impian itu diwujudkan melalui drakor, misalnya pada kriteria tertentu gitu ya, ada gitu. Tapi ternyata kadang di realita agak susah ya menemukan tandem yang seperti itu gitu ya. Kemudian balik lagi, jadi kalau teman-teman suka drakor, sayangnya mungkin kita perlu belajar dari beliau ya, jauh sebelum drakor itu merebak gitu ya di sekeliling kita gitu ya. Beliau kalau nggak salah tahun 2008 sudah menyematkan nama beliau sebagai nama beliau ada di salah satu ballroom ya. Kalau di sekolah di kampus tuh apa ya namanya ya? Ada kayak ruangan-ruangan yang biasa jadiin seminar dan lain-lain. Ballroom di Universitas Korea sudah menggunakan nama beliau. Ya. Jadi orang Indonesia ini, jadi kita jangan meremehkan kita mau orang Indonesia nggak beda sama jangan salah, Prof. Laode ini sudah masuk ke dalam tataran Korea Selatan ya. Nama beliau udah ada di salah satu bukan ballroom tempat pesta ya, apa namanya ya, apa ya, coba apa aula auditorium, benar ya, tuh kan ballroom ya, auditorium di Universitas Korea, saya lupa namanya apa, ada nama beliau, kalau nggak salah namanya Kamaludin, karena beliau namanya Profesor Laode Kamaludin, ya, Masihu Kamaludin, kayak orang Cina itu ya atau Laode gitu ya, saya lupa, pokoknya nama beliau tuh udah ada di auditorium di sana, karena apa, beliau menemukan atau menginisiasi ya penelitian-penelitian, kalau nggak salah biologi ya, kalau nggak salah backgroundnya, atau biokimia, saya lupa ya. Pokoknya MIPA deh ya, menginisiasi kerjasama memberikan impact yang besar terhadap kemajuan penelitian di Korsel, Korea Selatan, sehingga nama beliau diabadikan. Sehingga beliau sering sekali bolak-balik ke sana. Kalau kita datang ke sana berbayar ya. Kalau beliau diundang gitu ya, karena tadi impact-nya. Makanya apa? Untuk kita bisa berkeliling dunia dengan gratis, maka didiklah diri kita sebaik mungkin ya. Karena pendidikan membuka gerbang peluang kebaikan bagi kita. Salah satunya dengan apa? Dapat tiket gratis ya tadi ya, insya Allah. Nah kemudian balik lagi, apa yang istimewa dari beliau? Jadi beliau ini
anak pertama, saya lupa dari berapa bersaudara. Beliau cerita saat kecil itu beliau berada di tadi ya Pulau Wakatobi, rumahnya beliau itu. Nah, beliau hidup di mohon maaf orang tuanya hanya lulusan SD dan ya standar teman-teman yang berada di pulau-pulau kecil ya. Sekarang mungkin Wakatobi udah banyak ya akses transportasinya, tapi pada saat beliau kecil tuh sangat terbatas sekali. Nah, beliau mungkin jiwa anak sulungnya keluar ya, kayak saya nggak mau gini-gini aja hidup saya nggak mau endingnya jadi nelayan, tanda kutip ya, saya tidak bilang nelayan itu tidak baik, tapi kalaupun jadi nelayan, kita kalau punya kesempatan, maka kejarlah gitu pendidikan lebih tinggi, karena untuk menjadi nelayan pun kita perlu banyak ilmu ya. Jadi beliau bilang standarnya gitu, udah siklusnya gitu, oh kalau udah umur sekian ya udah nelayan. Nah beliau tuh ada panggilan lain, saya pengen gak mau kayak gini, bukan orang pick me ya, bukan, tapi kan sekarang ada ya pick me, enggak, bukan pick me, beliau bukan orang pick me, tapi pengen memperbaiki kesejahteraan keluarganya. Hal ekstrim yang beliau lakukan adalah kabur. Jadi saat itu suka ada kapal merapat ya ke pulau tempat tinggal beliau, beliau kabur tanpa izin pada usia SD. Karena kalau diizinin, kalau minta izin pasti nggak boleh, karena beliau kabur ke Jakarta. Jadi di Jakarta ini beliau nggak punya siapa-siapa, teman-teman semua, Kang Teteh semua. Yang beliau punya hanya diri sendiri dan Allah. Jadi saat beliau merapat kapal itu di Tanjung Priok, beliau nggak ada siapa-siapa kenalan. Anak SD bayangin, zaman sekarang anak SD ayah bunda ya ini ya benar nih Profesor Laude Kamaludin, ya benar beliau, masya Allah ya. Nah kalau sekarang ayah mama, ayah ibu gitu ya, ayah janji nggak akan tinggalin mama gitu ya, I love you forever. Aduh ya, anak SD itu oknum mungkin ya, nggak semuanya ya. Tapi beliau itu sendiri sebatang kara di Jakarta, Tanjung Priok, bekerja menjadi kuli kapal dengan badan yang mungkin belum siap ya. Tapi beliau bekerja dengan tekun sampai kemudian saya nggak tahu seperti apa detailnya, beliau bekerja di salah satu rumah menawarkan diri, mungkin ada orang yang beliau anggap bisa ya membantu beliau untuk mengubah menjadi wasilah ya, merubah nasib hidup beliau. Beliau kerja mohon maaf jadi pembantu gitu ya. Bekerja gitu. Dengan apa? Ditukar dengan minta disekolahin. Ya, ini cerdas ya, jadi bersiasat. Ternyata kadang kita itu punya mimpi, mimpi itu malah menakuti hidup kita gitu ya. Seharusnya mimpi itu mentenagai hidup kita, tapi ada mimpi-mimpi yang malah menakuti hidup kita gitu, jadi overthinking karena mimpi itu, takut nggak bisa. Tapi beliau masya Allahnya merubah gitu ya mindset itu dengan apa, oke saya bekerja tapi boleh nggak saya disekolahin. Karena beliau bekerja dengan baik, maka beliau disekolahkan, saya lupa sampai SMA mungkin ya, atau bagaimana ya, tapi beliau disekolahkan dengan baik dengan tanda kutip bosnya beliau saat beliau kerja saat itu. Dan beliau dapat beasiswa di Unpad gitu ya, S1-nya kalau nggak salah kimia kalau nggak salah, dan segala macamnya beliau bisa gitu merubah kembali ke kampung halaman dengan udah punya gelar. Jadi beliau nggak mau pulang sebelum beliau punya gelar, karena kalau pulang pasti dimarahin ya, tahu gini ujung-ujungnya begini lagi gitu kan ya. Jadi beliau tuh masya Allah ya, jadi dari usia dini udah punya, jadi usia ini tidak membatasi mimpi gitu. Terkadang kita perlu ya merefleksi gitu ya, kayak saya ini bukan saya membandingkan, kayaknya banyak orang-orang yang lebih bertenaga gitu ya. Nah, contohnya jadi beliau ya dari kecil memiliki konsep hidup yang jelas. Makanya penting banget ya teman-teman ikut RKU training ini. Kalian bisa duplikasi program ini pada orang-orang sekeliling kalian. Sehingga saya yakin gitu ya, nggak hanya Prof. Laude aja yang memiliki mimpi yang visioner, tapi kita semua, kadang mimpi itu bukan yang nggak visioner, tapi aur-auran, ya bener nggak sih? Jadi ini notnya kemana, dotnya kemana nih habis ini begini, tapi dengan RKU ini sebenarnya kita akan di bridging ya, untuk tahu untuk impian ini apa aja skill yang kita butuhkan, kemudian berapa lama kita punya target untuk menggenapi skill-skill tersebut, benar nggak sih ya? Kemudian next, ini banyak omong banget ya Kak Maida, nggak apa-apa deh. Ya, ini landasannya. Jadi Allah berfirman di Ali Imran, umat terbaik ya.
yang menyuruh berbuat ma'ruf, berbuat baik, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi sebenarnya untuk menjadi pribadi yang terbaik, kita harus punya 3 spirit ini di mimpi kita gitu ya. Kita pengen berbuat baik, mencegah kebatilan, yang ini selalu saya ingat ya dari Kang El, kalau saya pernah saya takut fenomena ini, terus Kang El tuh bilang di salah satu podcast ya bareng saya, setelah podcast itu selesai, jangan ambil takutnya, tapi ambil actionnya gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan dengan kapasitas yang saya punya, dengan fenomena yang serem tadi gitu. Karena kalau kita hanya sekedar takut, malah jadi parnoan gitu. Tapi kalau kita beriringan ketakutan itu dengan persiapan untuk menghindari atau melalui proses itu, maka sebenarnya kita udah meminimalisir resiko gitu ya dari hadirnya fenomena yang tidak baik tadi gitu ya. Jadi mencegah dari yang mungkar tadi ya. Kalau kita berdaya, kalau kita tuntas sama diri kita, kita bisa nolong banyak orang gitu ya. Berapa banyak orang yang tidak memiliki akses pendidikan yang cukup gitu ya. Ada ketimpangan ekonomi, sekarang banyak sekali ya. Terus apalagi? Kemudian kesehatan ya, masalah kesehatan, belum kesehatan mental tuh fisik, kesehatan mental, kemudian mempraktikkan hal-hal yang mengerikan ya, pinjol dan lagi macam terjerat sama pinjol gitu. Dengan berbagai profesi yang sebenarnya profesi itu bagi saya bisa memfilter gitu ya harusnya gitu. Tapi kan karena orang ada ya saya positif thinkingnya beliau terdesak ya, beliau ini terdesak untuk mengambil pinjaman secara online tadi ya, yang itu sebenarnya konsepnya adalah riba ya. Akhirnya terjerat, ketutup satu, bayar ini, tutup, gali lubang gitu ya. Tapi kalau kita berdaya, kita mampu secara intelektual, spiritual, finansial, kita bisa gitu menolong orang-orang itu gitu ya. Kita bisa bikin pinjaman yang tidak memberatkan gitu ya. Kita bisa membantu gitu ya. Asal kita punya tadi kapasitas tadi gitu. Terus apalagi yang paling penting adalah beriman kepada Allah, karena apapun profesinya, setinggi apapun jabatan kita, walaupun mimpi itu didapatkan, tapi kalau nggak ada iman, maka hidup kita akan tetap kosong. Kita nggak ketemu yang namanya tenang tadi. Sering nggak teman-teman lihat orang-orang sudah mencapai puncak tertinggi, bosan, akhirnya memutuskan sesuatu yang tanda kutip konyol gitu ya, bagi orang POV-nya dari luar gitu. Nah, kadang saya bertanya, apa sih yang mereka cari lagi gitu ya? Nah, barangkali yang mereka tidak ketemukan adalah ketenangan. Dan sumber ketenangan ini apa sih? Allah ya. Kalau kita dekat sama Allah, mengikat mimpi kita dengan niat karena Allah, maka sebenarnya kita udah dapet shortcut yang cukup besar gitu ya, untuk kita menggapai mimpi-mimpi yang lain. Tapi berbarengan dengan disertai usaha kita gitu ya. Next. Bang Emok ya, bener ya. Apalagi ya, lupa tuh. Nah ini kalau kita punya mimpi, nggak cukup mimpi aja gitu, karena mimpi ini juga harus selayaknya benih ya. Benih ini harus dirawat dengan baik. Nah, apa yang bisa merawat dengan baik harapan-harapan kita selama ini? Yang pertama adalah cinta. Kita cinta terhadap impian kita. Apapun impiannya harus dikasih rasa cinta gitu ya. Sehingga kalau namanya cinta apa sih? Kita setia ya dengan setiap prosesnya, benar nggak? Nggak bisa kita bilang cinta tapi kita nggak ngasih loyalty di dalamnya gitu. Itu namanya bohong gitu ya. Itu namanya omong kosong gitu ya. Itu namanya bersilat lidah gitu. Karena sejatinya kalau cinta pasti kita setia apapun masanya gitu ya. Begitu juga dalam harapan ya. Kita cinta, kita akan berusaha setia gitu ya dengan harapan tersebut. Yang kedua apa? Kita harus ada rasa takut. Ini kata Syekh Muhammad Al-Ashqar, guru tafsir Universitas Madinah. Kemudian takut kalau impian itu nggak terwujud. Dengan kita ada takut,
kita ada cinta, ada yang namanya ketiga usaha. Karena kalau kita ngaku cinta tapi kita nggak usaha, itu namanya cuma manis di bibir ya. Begitu juga dengan takut. Kalau kita takut nggak ada usaha, namanya nakut-nakutin diri sendiri. Karena sebenarnya rasa takut itu berfungsi untuk kita memperbaiki progres, memperbaiki proses kita gitu. Untuk kemawasan diri kita gitu. Jadi harapan pada impian kita sejatinya harus dipupuk dengan 3 hal ini, cinta, takut, dan usaha. Boleh next? Nah, ini ya. Boleh kembali yang sebelumnya lagi deh. Jadi saya ingat banget ya dulu, saya ini anak ketiga, ini curcol ya, anak ketiga dari 5 bersaudara. Saat saya masuk ITENAS tahun 2006, itu ayah saya pensiun. Ibu saya ibu rumah tangga. Kakak saya masih kuliah, adik-adik saya masih sekolah. Gitu. Jadi agak lumayan ya perekonomian saat itu gitu ya. Karena kalau namanya orang pensiun, gajinya pasti akan menurun. Ya, tidak seperti status karyawan aktif, gajinya masih full. Kalau pensiun sudah menurun, plus ditambah di satu sisi yang lain, pengeluaran bertambah karena saya akan masuk kuliah. Saya bersyukur gitu ya, saya berada pada keluarga yang penuh rasa cinta. Jadi saat mendengar dan melihat kondisi seperti itu, karena saya sudah cukup dewasa ya saat selesai SMA, saya dibimbing Allah untuk menyadari, aware gitu ya, bahwa sadar bahwa kuliah saya ini bukan perkara hanya ingin dapat gelar. Saya harus memastikan orang tua membiayai kuliah saya tidak buang-buang uang gitu, karena beliau juga punya keterbatasan gitu ya. Akhirnya apa? Saya bikin tuh waktu saya masuk kuliah. Nggak kenal yang namanya RKU, belum ada saat itu ya, saya masuk 2006 itu. Saya bikin, apa sih dengan saya saat itu, saya sebagai lulusan SMA, saya mahasiswa baru semester 1. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi saya tanya-tanya nih sama kakak kelas setelah ospek. Di sini ada beasiswa nggak? Terus kayak apa aja pendidikannya? Terus strategi belajarnya gimana? Kepada teteh-teteh yang punya IPK bagus gitu ya, gimana teh belajarnya ini caranya? Terus kisi-kisinya dosennya seperti apa? Terus beasiswa itu biasanya kapan? Jadi udah mulai cari tuh. Nah udah dapet nih, udah ketemu nih sedikit gitu ya ritmenya gitu. Oh, berarti cara belajarnya seperti ini. Oh, kalau dosen ini, tanya nih saya setiap dosen mata kuliah itu karakternya seperti apa. Karena ada dosen nih, beliau udah almarhum, nggak tahu, baik kayaknya nggak sempet ya diajarin beliau. Jadi tipikalnya itu nggak ada PowerPoint baik, jadi tipikalnya itu nyatet. Nah, yang seremnya, kalau kita hanya sekedar mendengar catatan, karena beliau tuh kadang bercanda gitu ya, sambil kalau orang Sunda bilang tuh heureuy gitu ya. Heureuy, tapi di situ sebenarnya soal ujian. Nah, jadi ini sebenarnya batu sandungan nih pada saat ujian ya. Jadi kadang kita terbuai ya dengan bercandanya, lupa untuk nyatet. Nah, karena saya udah dapet kisi-kisi, ini Masya Allah, Alhamdulillah pada kakak kelas yang sungguh baik hati ya, memberikan contekan seperti apa. Jadi katanya, kalau beliau ngomong, catet aja semuanya gitu ya. Jangan terpukau, karena beliau itu bagus banget storytellingnya gitu ya. Jadi ini jebakan Batman, bagus banget storytellingnya. Kadang kita jadinya nggak sadar gitu ya. Akhirnya apa? Setiap omongan beliau yang heureuy-heureuy-nya pun saya catat. Akhirnya emang catatan itu aur-auran ya. Tapi saya udah punya segala insya Allah hampir seluruh pembicaraan beliau selama di kelas, selama jangka waktu sebelum ujian itu. Jadi saat ujian saya tinggal membaca. Dan emang bener loh yang dibilang. Jadi kadang yang beliau tulis sama di ujian itu agak sedikit berbeda. Karena apa? Beliau usia udah cukup senior ya, jadi mungkin zaman beliau belum ada PPT ya, sehingga beliau senangnya nulis ya. Dan emang bagus ya sebenarnya nulis itu rewind gitu ya, hafalan-hafalan kita gitu. Jadi keluar semua catatan yang heureuy-heureuy-nya itu, yang berilmu itu keluar semua. Jadi alhamdulillah saya bisa lolos tanpa ngulang, karena rata-rata banyak gitu ya, mungkin nggak 50% ya, 40% lah. 40% itu ngulang di mata kuliah beliau gitu.
Karena tadi jebakan Batman ya. Jadi alhamdulillah saya nggak hanya tidak mengulang, tapi bisa mendapatkan poin tertinggi gitu. Karena tadi dapat kisi-kisi. Karena kan targetnya apa? Targetnya dapat beasiswa. Kalau mau dapat beasiswa harus IPK bagus gitu kan. Endingnya gitu ya. Nah udah alhamdulillah lolos nih. Terus apalagi semester 2 gitu ya. Segala praktikum banyak banget. Nah semester 2 semester 2 terus naik ke tingkat 2. Aku aja kaget kan udah punya footprint. Nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada SP waktu itu ya, tingkat pertama belum ada SP. Jadi saya memutuskan kerja part-time di 3 bulan libur itu gitu ya. Jadi kerja part-time jadi apa? Jadi waiters, jadi SPG di mall gitu ya. Dulu di waiters fast food yang sekarang diboykot. Dulu saya kerja sambil kuliah. Kalau zaman SP itu hampir tiap hari, tapi kalau kuliah Sabtu Minggu aja saya kerja. Dan saya bersyukur ada pekerjaan yang membolehkan mahasiswa part-time job gitu ya. Nah, saat itu memang belum banyak ya perusahaan-perusahaan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa part-time job. Tapi alhamdulillah saya dapat. Dibayarnya berapa coba teman-teman? 29.500 tahun 2007 ya, 29.500 selama 7 jam setengah. Kameda itu gede gitu ya, kan inflasi sekarang gitu. Tetap aja teman-teman, kakak-kakak semua gitu ya, teteh-teteh, akang-akang, 29.500 itu cukup sedikit pada zaman itu. Mepet banget ya, karena di rumah saya kalau Darullah gitu ya, nggak ada angkot lewat depan, jadi saya harus naik ojek aja sekali berangkat. Mungkin saat itu 2.500 enggak deh, 5.000 kayaknya. 5.000. Coba 5.000 udah 10.000. Belum angkot ya dan lain-lain. Tapi alhamdulillah lunch itu ditanggung oleh perusahaan sehingga saya nggak perlu beli makanan. Cuma kadang kalau bosan bekal atau jajan di luar, tapi itu sangat jarang sekali. Karena apa? Orientasinya apa? Uang gaji ini untuk membantu pada pengeluaran-pengeluaran kecil. Karena untuk pengeluaran besar nggak bisa ya. Pengeluaran besar tuh nggak bisa karena 29.500 gitu. Saya juga nggak full 1 bulan gitu karena kan sambil kuliah. Bisa alhamdulillah cover pada fotokopi, ngeprint gitu ya. Alhamdulillah. Jadi salah satu cara kita menjemput impian kita, mensyukuri sekecil apapun proses yang ada dalam meraih impian itu. Sayangnya dunia masa kini itu kita punya tantangan tentang hal itu gitu ya. Nanti kita sama-sama bahas ya. Boleh next? Nah, nih ya. Nah, selain tadi kita punya impian nih. Nah, penting bagi kita untuk mencari role model, benchmarking, pijakan bagi kita ini penting banget. Kenapa? Karena kadang-kala nih, makanya kenapa kita diminta untuk mempelajari sejarah. Apapun sejarah itu memiliki nilai bagi kehidupan kita sekarang. Ada hikmahnya gitu ya. Rasulullah jadi teladan utama kita. Diminta Allah jadi teladan, artinya kehidupan Rasulullah itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Rasulullah menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya, di rumah juga membantu istri ya, kemudian bertemu dengan pengkhianatan, dengan ketidaksetiaan, ketemu dengan masalah di antara istrinya gitu ya, ketemu masalah mendengar masalah anaknya gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa kita diminta meneladani Rasul karena hidupnya relate gitu ya. Pada persiapan perangnya saat menghadapi kaum musyrik itu tidak selalu berhasil gitu ya, sama sebenarnya kayak hidup kita gitu ya, saat kita menghadapi hal besar dengan segala persiapan yang sudah luar biasa, tapi ternyata tidak menjamin kita menang di situ gitu. Ini kan adalah ujiannya sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155. Diuji dengan sedikit, dengan buah-buahan, ada ya di ayat itu ya. Buah-buahan itu hasil, adalah metafora dari hasil gitu ya. Jadi itu sebenarnya sangat dekat. Kemudian bagi kita wanita, ada 4 wanita penghulu surga. Pemimpin di surga. Ada siapa aja nih? Kalau kita tahu ada Khadijah, Maryam, Fatimah, sama Asiyah. Kalau kita lihat nih, background beliau-beliau ini semuanya ada.
ada yang jadi istri, ya. Ada yang jadi ibu rumah tangga, istri dan pengusaha, ada yang jadi ibu rumah tangga, Fatimah ya. Ada yang jadi istri raja, jadi punya jabatan. Ada yang single parent. Nah, ini kan sebenarnya ada ya di tataran masyarakat kita saat ini. Nah, ini sebenarnya kenapa itulah maha baiknya Allah ya. Allah tidak membuat satu skema kehidupan yang sulit untuk dijangkau gitu. Karena tadi kita lihat pemimpin di surga ini, wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang punya profesi yang sama dengan wanita akhir zaman sekarang gitu ya. Ada yang sebagai istri dan pengusaha, ada yang ibu rumah tangga dengan anak yang kecil-kecil dengan segala dinamikanya, Fatimah ya. Kemudian ada yang single parent ya, dicemooh gitu ya oleh tetangga-tetangganya, kaumnya saat itu dihinakan dan segala macamnya gitu ya. Tapi beliau tetap dalam keadaan bertakwa gitu ya. Ada yang Asia dengan kehidupan yang mentereng, kehidupan yang penuh kenikmatan tanda kutip menurut orang saat itu gitu ya, dengan hidup penuh kemudahan, tapi beliau memilih mempertahankan prinsipnya. Jadi ternyata kemewahan itu tidak mencederai prinsip beliau gitu ya. Impian beliau ingin bangun rumah di surga gitu, tidak mencederai itu semua gitu ya. Ini Masya Allah, dan ini dekat sama kita semua, dan kita sadari nggak sih bahwa keempat wanita ini, saya ikut kelasnya Ustadz Benri ya. Beliau ini salah satu pegiat parenting ya, teman-teman insya Allah pada kenal ya sama beliau. Jadi sebenarnya keempat wanita ini adalah wanita-wanita yang mendukung kiprah laki-laki di sekelilingnya. Ya, jadi pada tataran tertentu saya berpendapat gitu ya, ada bagian-bagian yang memang wanita nggak bisa involve di sana. Ya, sehingga kan kaum itu laki-laki ya, sehingga kepemimpinan laki-laki lah yang akan disupport gitu. Nah kalau kita lihat dari 4 wanita ini gitu ya, ada Khadijah sebagai istri mensupport laki-laki ya, yang menjadi nabi yaitu suaminya. Kemudian ada Fatimah yang mensupport ayahnya ya sebagai nabi gitu ya, mensupport ya. Kemudian ada Gemes banget. Maryam mensupport anaknya sebagai nabi. Kemudian ada Asia mensupport. Saya belum punya anak, Kameda. Beliau tidak punya anak, Asia, tapi beliau mensupport Nabi Musa sebagai anak angkatnya. Ya, jadi waktu itu saya belum punya anak. Saya cukup beberapa tahun ya nunggu punya anak. Kadang sedih ya saat itu tuh. Terus guru saya bilang nggak apa-apa, Kameda, nggak usah khawatir gitu. Semua ada porsinya masing-masing. Sekarang kalau belum punya anak biologis, maka perbanyaklah anak ideologis ya, anak-anak pemikiran gitu ya. Sehingga kita nggak tahu gitu ya ending hidup kita itu kapan. Tapi setidaknya kalau kita punya generasi yang melanjutkan perjuangan kita, itu menjadi tentu dalam perjuangan yang benar ya, akan menjadi amal yang baik bagi kita gitu, amal kebaikan bagi kita kalau Allah sewaktu-waktu menjemput kita. Jadi kayak oh iya ya, banyak cara bagi kita untuk membuat diri kita ini berkontribusi gitu. Dan kalau kenapa cuma 4 wanita ini yang disebut, kenapa yang lain kan banyak ya, sahabiah juga yang luar biasa kiprahnya, kenapa nggak disebut? Jadi menurut para ulama yang beliau sampaikan, kalau tidak disebut namanya bukan berarti tidak termasuk, tapi kalau ada ciri-ciri wanita dengan ciri-ciri unggul beliau berempat ini, insya Allah termasuk. Apa sih ciri unggulnya? Jadi menurut beliau ciri unggulnya itu yang pertama menjaga kesucian diri. Kesucian diri ini mohon maaf ya, bukan hanya berbicara tentang virgin ya. Kalau mohon maaf, Khadijah sudah pernah menikah gitu ya. Tapi beliau walaupun dengan status pernah menikah, tapi beliau itu dimuliakan oleh kaumnya. Karena apa? Beliau pandai menjaga diri. Apa yang membuat beliau dimuliakan? Jadi beliau ini pebisnis besar ya, omsetnya miliaran, besar sekali gitu ya. Tapi beliau itu nggak keluar rumah. Makanya kita pernah dengar nggak ada yang namanya Maisyarah. Maisyarah ini laki-laki. Jadi beliau ini mungkin pernah ya Kang El sampaikan, mengutus ya, teman-teman yang ikut siroh, kelas siroh itu akan disampaikan oleh Kang, mengutus Maisyarah untuk menjadi negosiasi sama Rasulullah gitu ya. Jadi beliau bagian main-mainnya gitu ya, di balik layarnya. Yang bekerja itu
karyawan-karyawan laki-lakinya yang keluar. Jadi tidak ada interaksi yang terus-menerus dengan lawan jenis. Ya, beliau terkenal nasabnya bagus, kecantikan fisiknya mah udah luar biasa ya. Jadi saya kemarin kelas apa ya saya ikuti ya. Jadi kalau mau tahu cantiknya Khadijah, kita bayangkan saat wahyu turun. Wahyu turun itu ada momen Rasulullah menggigil, benar nggak? Pernah dengar nggak? Wahyu turun momen menggigil. Nah, di saat momen menggigil itu kan beliau mengetuk pintu yang membuka Khadijah. Rasulullah bilang, saat aku melihat wajah Khadijah, hilanglah setengah rasa takutku. Luar biasa kan? Kebayang gak sih? Jadi kecantikan ini gak hanya fisik ya, tapi juga dibalut dengan kecantikan hati gitu. Jadi kebayang gak orang 100% takut banget ketemu tiba-tiba ada sosok yang gak pernah beliau lihat gitu ya, suruh beliau membaca gitu ya, takut banget siang bolong gitu. Jadi beliau apa halusinasi atau apa gitu ya, ketemu Khadijah hilang setengah rasa takutnya. Berarti sosok ini adalah sosok yang powerful banget gitu. Ya wajahnya, ya kecantikan emosionalnya, kecantikan akhlaknya gitu, sehingga bisa menghapus setengah ketakutan beliau. Masya Allah ya. Jadi tadi yang pertama menjaga kesucian diri ya. Nah, kesucian diri ini identik dengan rasa malu. Jadi kalau teman-teman pengen menjadi wanita yang high value, maka milikilah rasa malu gitu. Malu ini bukan kita malu maju ke depan, mohon maaf beda. Itu malu kompetensi ya. Malu maju ke depan pas ditunjuk itu bukan malu, namanya itu kurang kompetensi. Itu bisa diatasi dengan memperbaiki persiapan. Tapi malu yang dimaksud di sini adalah malu berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab gitu ya. Karena ada orang berpendidikan tinggi, mohon maaf, tidak punya rasa malu mengumbar aibnya ya di pihak yang luas gitu, sehingga akhirnya bisa jadi bumerang. Kemudian apalagi yang kedua tadi mendukung kiprah kenabian. Kan sekarang udah gak ada nabi Kak Maida, benar. Tapi nabi adalah pewaris ilmu ya. Jadi kita dukung ya laki-laki di sekeliling kita untuk powerful menuntut ilmu gitu, karena ada momennya kita nggak bisa masuk di kiprah itu gitu ya. Sehingga kalau kita membantu ya kita kecipratan gitu, karena kita sudah mendukung dari awal gitu ya. Konsepnya seperti itu. Kemudian apalagi pentingnya benchmarking. Kita memilih ya dari sekian banyak ya para sahabat, kemudian tadi ya wanita-wanita pemimpin surga ini, pasti ada yang memiliki jalan hidup yang mirip sama kita gitu. Misalnya tadi jadi baik nih, jadi ilmuwan ya, itu kan ada ya Aisyah ini suka menuntut ilmu, bahkan termasuk salah satu perawi hadis yang paling banyak. Nah, Aisyah ini bisa dijadikan teladan bagi teman-teman semua yang pengen menuntut ilmu. Begitu juga akang-akang semua di sini. Sahabat Rasul itu kan beragam ya. Ada yang pintar di diplomasi, kita tahu namanya Mus'ab bin Umair, diplomat pertama muslim ya, yang dikirim Rasulullah ke Madinah gitu ya untuk berdakwah. Kemudian ada yang ahli perang gitu ya, kita udah tahu Khalid ya, Usama bin Zaid. Terus ada lagi, atau bahkan nih teman-teman yang mungkin masih ada kisahnya. Mungkin teman-teman lebih kenal saudaranya ya, Anas bin Malik. Tapi sebenarnya Anas ini punya saudara namanya Bara bin Malik. Di sejarah Bara bin Malik ini jarang muncul namanya. Padahal beliau ini punya satu sumbangsi yang besar ya. Jadi setelah Rasulullah wafat, ada yang namanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Salah satu yang paling besar pengikutnya adalah Musailamah kalau nggak salah ya. Teman-teman boleh koreksi. Nah, Musailamah ini susah banget ditumpasnya. Karena beliau ini followers sudah banyak, kuat, berduit dan segala macam ya. Karena beliau akhirnya punya benteng sendiri. Khalid beserta pasukannya itu udah memukul mundur sampai semua pengikut Musailamah ini masuk ke dalam bentengnya. Tapi benteng ini sangat kuat. Susah sekali ditembus gitu ya. Sehingga satu-satunya cara supaya bisa masuk sana harus bisa membuka pintu gerbang dari dalam.
tidak mungkin saat itu berpikir gimana caranya, siapa yang masuk, gimana orang nggak tahu karena bentengnya sangat tinggi. Akhirnya apa? Bara bin Malik ini digambarkannya secara fisik mungkin orang akan memandang sebelah mata karena bukan fisik yang tegap ya, yang manly menurut pandangan orang-orang saat itu ya, sebagaimana Khalifah Umar saat itu digambarkan bertubuh berfisik kuat gitu ya. Beliau ini ya sebagaimana manusia kebanyakan aja gitu ya, tidak begitu spesial secara figur badan gitu. Tapi beliau bilang, Khalid, wahai Khalid, jadikanlah aku pelatuk ya, lemparkan aku ke dalam gitu. Jadi kalau teman-teman pernah nonton film Lord of the Ring gitu ya, ambillah sisi baiknya ya. Jadi di perang itu kita sering lihat ya, ada meriam-meriam ditembakkan gitu ya, dus gitu ya. Nah saat itu yang bukan meriam yang diluncurkan, tapi badan dari Bara bin Malik. Itu pun beliau mendesak, karena Khalid bilang, kamu akan melawan ratusan atau mungkin 1000 di dalamnya, hanya dengan kamu sendiri, apa kamu siap gitu ya. Saya nggak tega gitu ya, karena kita nggak mau gitu ya kehilangan gitu ya sahabat yang beliau kasihi gitu ya, kata Khalifah Umar. Kata beliau, nggak apa-apa, lemparkan saja aku ke dalam. Nanti mudah-mudahan dengan izin Allah aku bisa buka pintu dari dalam sehingga kalian semua bisa masuk dan menumpas gitu ya pasukan Musailamah dan juga Musailamahnya. Alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun babak belur ya fisik beliau, ya jelaslah satu orang masuk ke kandang macan gitu ya, semuanya gitu ya. Kena semuanya, jadi fisiknya mengalami luka-luka gitu, tapi beliau dengan izin Allah bisa membuka sehingga masuklah pasukan Khalid beserta pasukan muslim untuk menumpas gitu ya nabi palsu tadi, dengan tadi keyakinan yang kuat, dengan keinginan berkontribusi yang besar dari sosok mungkin secara fisik tidak istimewa tapi secara pemikiran sangat jauh berpikir gitu ya. Secara hati sangat kuat gitu ya, karena begitu hati kita kuat, akal kita akan menuntun dan fisik kita akan beradaptasi dengan kondisi itu. Masya Allah ya. Jadi penting bagi teman-teman semua punya role model. Yang paling penting role model itu Rasulullah. Yang kedua, orang-orang yang memang sudah dijamin masuk surga. Sehingga apa? Shortcutnya, kalau kita mencintai orang-orang tadi, kan Rasulullah pernah bilang ya, kita akan bersama dengan orang-orang kita cintai. Maka kalau kita mencintai orang-orang yang tadi sudah dijamin sebagai penghuni surga, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk menjadi penghuni yang sama. Kemudian nextnya membantu memperbaiki performa diri ya, karena kita udah punya kisi-kisi gitu ya. Makanya bagi teman-teman misalnya tadi pengen jadi ilmuwan, pengusaha dan lain-lain, banyak biografi-biografi yang bisa kita baca, sejarah-sejarah yang bisa kita baca, sehingga apa, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita tidak mengulangi kesalahan sama, kita bisa mengefisienkan waktu, mengefektifkan proses kita gitu. Meskipun tidak ada jaminan ya, kita pakai proses yang baru akan selalu berhasil, tapi setidaknya kita meminimalisir resiko dengan ada benchmarking, dan kita punya track gitu ya, mau ngapain aja, nggak benar-benar kosong. Nah makanya bersyukur teman-teman hadir di RKU ini, ada mentoring, ada pendampingan, sehingga impian itu tidak hanya sekedar ada di angan-angan kita, tapi bisa kita tuliskan dengan sedetil mungkin melalui apa? Penjabaran, persiapan apa yang bisa kita siapkan untuk mewujudkannya tadi. Kemudian next, realita ya. Jadi banyak sekali ya tantangan kita hari ini. Boleh lanjut? Ya sosial media ya, banyak distraksi ya. Pilihan-pilihan yang banyak itu terkadang membuat kita lemah ya, benar nggak sih? Kita sekarang datang ke restoran, dari satu menu ayam aja bisa ada 10 jenis menu, satu jenis ayam. Ya, lauk ayam ada 10 jenis menu. Ayam mentega, ayam saus Inggris, ayam geprek, ayam teriyaki, ayam katsu, bla bla bla, itu aja udah berapa banyak ya. Itu aja perlu screening ya. Mau ngapain? Belum ikan, belum seafood, belum daging ya. Begitu juga yang kita lihat di sosial media. Bahkan kalau kita mau belanja online, kita tulis satu keyword di toko oren, tuh keluar banyak ya, mau yang mana. Nah, kalau kita udah punya pengalaman, kita akan memilih produk-produk yang berbintang
besar gitu ya, 4,9, 4,8, dan melihat segala reviewnya gitu kan. Nah tapi kan ini juga perlu proses gitu. Itu salah shortcutnya, sama seperti kita di sosial media. Sebenarnya spirit kita berbelanja bisa kita bawa di sosial media. Kira-kira akun-akun yang nggak penting, akun-akun yang hanya melemah iman kita, karena ternyata ada namanya brain rot ya. Pernah dengar nggak? Sekarang ada fenomena brain rot. Pernah dengar nggak? Boleh jawab. Nah, Tulis ya. pernah teh. Pernah. Oh. Nah, ini pernah dengar nggak? Jadi brain rot ini ternyata kalau kita nonton konten-konten yang receh, konten-konten yang nggak bervalue, sel-sel otak kita bisa mengalami pembusukan. Sedih ya. Kalau udah busuk nggak bisa tumbuh lagi sayangnya ya. Akan berkurang kecerdasan kita gitu. Makanya kenapa tadi spirit tadi ya. Spirit belanja di toko oren, melihat rating dan itu penting. Jadi caranya gimana? Kita lihat akunnya, kita screening, di review sama kita, kira-kira ini relate nggak sama impian kita? Kalau enggak, skip. Kalau enggak skip, karena ternyata apa, explore kita itu menerjemahkan keinginan kita gitu. Saya lagi suka home decor, misalnya saya suka garden landscaping gitu. Nah, akhirnya explore saya isinya itu semua. Ya. Misalnya saya suka tentang parenting, keluar semua tentang itu ya, tentang gardening, tentang parenting, kemudian tadi tentang home decor gitu ya. Itu keluar semua. Jadi bahkan kadang di Google nih kalau kita nyari itu keluar semua gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya, konten-konten yang receh yang memang tidak relate sebaiknya kita hindari, karena kalau terus-menerus kita terpapar bisa ada kena istilah tadi brain rot. Kemudian apalagi kejahatan secara online. Nah, pentingnya kita berilmu sebelum bermedia sosial adalah untuk menghindari ini gitu ya. Ada orang-orang yang polos ya, mengalami tipu-tipu, giveaway dan segala macamnya gitu ya. Terus itu kan mengalihkan ya fokus kita terhadap mengejar impian ya. Atau bahkan orang-orang terbuai, oh dengan dapat uang sekian, mudah, cepat. Padahal hari gini mana ada yang mudah ya, mana ada yang cepat. Kalau cepat tidak mungkin, kalau mudah tidak mungkin bisa semua orang dapat gitu ya. Tapi ini kayaknya nggak masuk akal kan gitu ya. Jadi penting sekali kita memiliki jeda ya saat kita memutuskan untuk like, men-screenshot, bukan screenshot, men-share, atau kita mengikuti, kasih jeda untuk akal kita dan hati kita ini bekerja. Kira-kira inikah yang kita butuhkan gitu ya. Ada orang-orang yang tadi ya karena lifestyle akhirnya tadi banyak tadi ya. Mungkin teman-teman boleh lihatlah risetnya generasi muda yang terjerat pinjol. Nggak semuanya karena desakan ekonomi, rata-rata ada juga faktor gaya hidup, FOMO ya, namanya FOMO, fear of missing out gitu. Jadi kalau ada yang viral nggak ikutin tuh kayaknya kita nggak gaul banget gitu ya. Terus kalau ada kebiasaan-kebiasaan ya nggak ikutin, kayaknya kok kita keterbelakangan banget gitu ya. Nggak ganti baju, nggak healing, setiap feeling foto kayaknya nggak oke banget gitu. Padahal kan yang namanya healing kita menikmati ya, bukan hanya setiap itu mengejar foto ya. Oke lah, tapi dengan kita menargetkan foto kan sebenarnya kita menambah tugas baru, padahal kan kita pengen menikmati gitu ya. Dan segala macamnya gitu. Harus ganti baju sekian, harus beli 12 warna dalam satu model jilbab gitu ya. Karena itu lagi happening banget, kalau nggak ikut nanti dikira nggak oke gitu dan segala macamnya. Ini aja udah capek ya. Belum ada lagi yang namanya diskriminasi gender. Saya punya pengalaman, jadi waktu itu saya baru selesai kuliah S2 saya ikut ayahnya anak-anak ke Australia. Nah, mereka nanya dong ya, kadang kita ngobrol ya sama tetangga yang notabene beliau orang lokal, yang mungkin akses tentang perkembangan dunia muslim itu, muslimah tepatnya, itu tidak real time. Atau mungkin kalau tidak real time, tidak jujur gitu ya pemberitaannya. Jadi beliau dapatnya nanya, kamu apa kegiatannya gitu ya di Indonesia. Terus saya bilang, saya baru lulus S2 saya. Oh, kamu master degree, kata dia kayak gitu.
Iya, saya bilang, kemudian apa jurusannya? Saya bilang jurusan saya tentang manajemen lingkungan gitu ya. Oh, kamu sebelumnya engineering? Iya. Oh, bisa ya katanya gitu ya. Saya pikir wanita muslim, mohon maaf ya, itu saya nggak bisa menggeneralisir ya. Tapi itu random ya, karena tetangga gitu ya. Beliau bilang, oh saya pikir nggak bisa sebebas itu aksesnya gitu ya. Saya bilang enggak gitu ya, Islam itu tidak membatasi untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Oh saya pikir nggak bisa sebebas itu, dipikirnya sebagai muslimah itu punya keterbatasan untuk mengakses kehidupan, salah satunya pendidikan. Saya bilang enggak, saya alhamdulillah bisa, saya bilang gitu. Dan juga muslimah yang lain juga bisa. Oh berarti yang saya dapatkan ini salah selama ini, kata beliau gitu ya. Nah ini masih ada, itu di tahun 2019 ya, itu kan belum lama ya, tapi di tahun itu pun masih ada orang yang berpikir bahwa sebagai muslimah punya keterbatasan akses menuntut ilmu. Mungkin ada, tapi tidak digeneralisir semuanya. Mungkin ada ya pada culture-culture tertentu. Tadi ya seperti saya bilang, gaun sekelas lebih tinggi. Perempuan di rumah aja, yes di rumah aja. Tapi pada hal yang urgent, perempuan juga boleh keluar rumah gitu ya. Kalau nggak ada perempuan gimana ya, suster ya, kita pengen kadang perempuan lebih secure rasanya, bukan berarti yang laki-laki nggak kayak kagok gitu ya. Kemudian pada dokter gitu ya, pada guru TK rata-rata perempuan ya. Kemudian atau pada laki-laki diminta jangan menangis, gak boleh nangis, gak laki banget gitu ya. Padahal air mata itu mungkin udah dijelaskan ya sama materi sebelum, air mata itu di fungsinya bukan sebagai aksesoris, tapi digunakan. Jadi laki-laki pun boleh menangis gitu ya. Kadang kita dari kecil berpikir anak laki-laki ngapain nangis? Laki-laki kok nangis gitu ya. Terus laki-laki kok lemah gitu. Padahal namanya manusia punya lemah. Jadi biarin aja gitu ya, menikmati masa itu, karena kalau emosi ditahan satu waktu akan meledak. Maka biarlah emosi itu keluar semua. Jadi saya punya anak laki-laki. Saya kalau kadang kan kita bisa membedakan ya, mana nangis pura-pura sama mana nangis emang dia tuh benar sedih dan meluapkan emosinya gitu ya. Pada kasus misalnya saya tanpa sadari terlalu banyak berinteraksi sama adiknya yang masih kecil, dia cemburu, akhirnya marahnya nangis. Nah biasanya saya nggak akan stop ya, nggak apa-apa nangis aja, tunggu dia reda, kasih sentuhan-sentuhan yang memang diperlukan, misalnya peluk, dilus-lus kepalanya, terus dia udah keluar semua, baru nanti akan dia cerita kenapa, karena oh Umi main sama adik terus misalnya gitu. Nah ini kan sebenarnya dari kecil ya, supaya apa, khawatirnya pada laki-laki yang diajarkan tidak boleh menangis akan berkurang empatinya nanti kalau melihat pasangannya menangis gitu ya. Jadi sebenarnya kan ini ya untuk kita belajar berempati. Nah ini ada gitu ya. Atau mungkin laki-laki di KDRT orang biasa aja gitu ya. Padahal laki-laki juga manusia gitu ya, juga harus dilindungi gitu ya. Atau sebaliknya perempuan bekerja all out di rumah dianggap biasa aja, nggak ada apresiasi, padahal pekerjaan di rumah itu kolaborasi gitu ya. Kolaborasi semuanya gitu. Nah ini kan ada ya, ini juga akhirnya menjadi penghalang-penghalang. Banyak orang berbicara tentang impiannya, ujungnya gini, saya cuma ibu rumah tangga, Temida, saya bisa apa? Banyak di rumah ya, bisa mendidik anak, itu pekerjaan yang kalau diuangkan itu sangat mahal, bisa jadi dokter di rumah, bisa jadi chef di rumah, itu banyak banget gitu ya, menyiapkan makanan dan segala macamnya gitu ya. Tapi kadang awareness itu hilang karena pengabaian orang-orang sekelilingnya dan menimbulkan ya kecemasan yang bertumpuk gitu ya, karena tadi tidak diapresiasi. Makanya tadi kan di awal saya tanya gimana perasaan teman-teman semua komunikasi sama orang tanpa kita menyambungkan rasa tadi gitu. Akibatnya komunikasinya hanya pada tataran